Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Songprint. Di video kali ini saya akan bagikan dokumentasi proses pembuatan name tag akrilik berlapis resin. Jadi ini penampakannya seperti ini. Kebetulan bagian belakangnya ini peniti, tapi bagian belakangnya ini sesuai request ya. Jika ada yang minta menggunakan magnet, kita beri magnet. Jika yang request atau yang pesan minta menggunakan peniti, ya kita kasih peniti guys. Oke. Nah, ini dia penampakannya. Bagian atas atau bagian terluarnya itu memiliki lapisan yang sedikit cembung, jadi kita menyebutnya lapisan resin. Oke, lanjut saja ke proses pembuatannya. Nah, siapkan juga akrilik yang sudah berukuran 2x8 cm, kemudian bagian stiker yang sudah dicetak menggunakan kertas vinil putih atau kertas berbasis plastik. Jadi bukan kertas yang bontak ya. Kalau misalnya pakai kertas bontak, kemungkinan nanti akan name tagnya setelah jadi nanti ada gelembung di bagian tepinya gitu ya. Nah, ini proses pemasangannya. Jadi kita kupas dulu bagian stikernya, bagian ujungnya sedikit, kemudian kita paskan dan kita tempel, kemudian kita dorong menggunakan kepi. Tapi jika teman-teman tidak memiliki kepi seperti di video, teman-teman bisa menggunakan tisu atau kresek. Biasanya saya menggunakan tisu, bisa juga kain belacu bisa, atau kresek ya. Yang penting tidak langsung didorong karena dia perlu lapisan gitu ya. Kalau misalnya langsung kita dorong biasanya nanti terkelupas, atau gunakanlah alat yang kita lapisin sesuatu gitu ya, misalnya plastik gitu, supaya bagian cetakannya tidak terkelupas. Nah, ini proses pemasangannya. Ini saya buat dua versi supaya teman-teman misalnya ada yang tidak bisa atau baru belajar, biasanya agak susah masang ngepaskan di bagian putihnya ya, karena ini ada bagian putihnya yang harus tidak terpasang stiker gitu ya. Kenapa harus ada bagian putihnya? Itu adalah untuk area resin yang menempel pada medianya langsung gitu ya. Jika kita fullkan sampai bagian tepi, kemungkinan atau menurut pengalaman kita gitu ya, resinnya akan terkelupas atau lepas dari si akriliknya gitu. Makanya kita beri dia space untuk menempel resinnya ya. Nah, ini kita pasang dulu seperti ini proses pemasangannya. Jika teman-teman belum bisa, maka gunakan pembantu, jepit pembantu seperti ini gitu ya, triangle clip yang biasa untuk menjilid atau mengklip jilitan gitu ya. Kemudian dijepit bagian ujungnya, setelah itu baru didorong. Jadi ini untuk ngepaskan ide atau cara untuk mengepaskan bagian stiker dengan akrilik yang akan kita resin. Ini dia hasilnya. Jadi ini dia akrilik yang sudah kita lapisin stiker vinil, atau kertas yang kertas berbasis plastik, kemudian dicetak menggunakan mesin laser atau mesin fotokopi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini setelah kita siapkan, kita akan siapkan resinnya. Karena kita bikin 12, maka kita akan menggunakan takarannya 33, tapi ini kan saya bikin 12, tapi saya akan bikin 11 takaran. Jadi nanti tidak pas 12 ya. Jadi saya bikin 11 takaran, jadi 11:3. Tapi untuk rumus basicnya itu satu name tag itu takarannya 3:1 ya guys. Ini kalau misalnya banyak, saya bikinnya saya kurangin satu, jadi nanti satunya join dari takaran yang lain gitu ya. Jadi saya akan takar resinnya 33 gram, kemudian katalisnya sebanyak 11 gram. Jadi ini kita akan paskan. Jika lebih sedikit tidak apa-apalah ya. Semakin banyak katalisnya biasanya proses pengeringan akan lebih cepat, tapi kita pakai yang reguler atau biasa saja ya, takutnya nanti berefek sesuatu yang kita nggak tahu ya kan. Jadi kita pakai rumus yang sudah sesuai aja gitu. Nah, ini kita aduk sampai dia tidak ada layer-layer atau lapisan-lapisan yang berlapis di cairannya ya gitu ya. Itu artinya cairannya sudah mencampur sempurna antara katalis dan resinnya gitu ya. Sebenarnya ini bukan resin guys, jadi ini sebutannya adalah likal 1011. Jadi untuk teman-teman yang cari
apa namanya, cari bahannya, cari saja itu namanya Likal 1011 ya. Kemudian setelah kita aduk, itu kita diamkan dulu selama 15 menit di suhu ruang. Kita tutup, jangan lupa ditutup supaya kotoran tidak ada yang masuk. Setelah 15 menit kita akan pasang di nemteknya, atau akan kita beri lapiskan ke si nemteknya seperti ini. Nah, ini saya ratakan masing-masing satu nemtek ini 1 sendok dulu, nanti sisanya akan saya bagi lagi sampai habis. Misalnya nanti sisanya saya akan berikan setengah sampai selesai. Nanti kalau ada sisanya lagi saya akan bagikan lagi seperti itu sampai cairannya selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bikinnya cuma satu, ya lebih mudah ya. Nah, untuk apa namanya, ini juga ide untuk beberapa misalnya bikin gitu, itu disiapkan juga tisu dan sticknya ya. Jadi kalau misalnya tisu ada jaga-jaga untuk nanti kalau misalnya terjadi bleber gitu ya. Terus sticknya juga untuk membantu kita saat terjadi misalnya bleber, kita bisa mendorong si bagian nemteknya. Oke, kita ratakan dulu bagian tepinya seperti ini. Jika sudah rata, nah ini penampakannya. Nanti kalau misalnya tidak terlapis sampai dia kering juga akan nggak mengalir ya cairannya. Jadi tidak rata cairannya, makanya kita ratakan. Nah, ini ada yang bleber satu. Nah, kita bersihkan dulu sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Jika memang memungkinkan, kita pisahkan yang tadi berpotensi bleber ya, supaya tidak menular kepada yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita ratakan bagian tepinya seperti ini ya, kelihatan. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak ratakan, dia akan sampai kering tuh ya, seperti itu gitu loh. Dia tidak akan rata sampai mulus seperti kaca gitu ya. Dia akan seperti cairan yang dia berhenti mengalir gitu, kan jadinya jelek ya. Nah, ini dia sudah selesai. Sampai di sini kita akan tunggu dia. Oh, ada satu tahap lagi terakhir, yaitu pembuangan gelembungnya. Ini dia proses pembuangan gelembungnya. Kita akan buang gelembungnya menggunakan korek api gitu ya. Untuk teman-teman yang misalnya bertanya gitu ya, nah pembuangan gelembung ini kalau misalnya cairannya sudah terlalu lengket dan gelembungnya lebih kental gitu ya, dia tidak akan meletup. Jadi kita perlu stick atau tusuk sate untuk mengambil gelembungnya gitu ya. Nah, sampai di sini kita akan tunggu nemtek kita selama 8-10 jam gitu ya. Insya Allah 8 jam itu sudah kering, tapi 10 jam itu sudah kering maksimal. Oke, sampai di sini kita tunggu besok baru kita bisa ambil gitu ya. Berarti nemtek kita sudah selesai dan bisa dipasang untuk bagian peniti atau magnetnya. Alhamdulillah, sampai di sini nemtek kita sudah selesai. Tada! Cairannya sudah mengkilat dan kering sempurna. Jangan lupa saat proses pengeringan ditutup ya guys, supaya tidak ada kotoran yang menempel. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.